melakukan senam otak biar otak kanan kirinya seimbang. Sekarang kita masuk ke materi komunikasi produktif dalam keluarga bersama Kak Ajun ya. Mohon dibantu untuk slide-nya. Bagaimana cara kita berkomunikasi selama ini dengan buah hati? Lanjut, next. Kak Ajun bertanya ya kepada ayah bunda yang hari ini ikut program sekolah orang tua, apakah komunikasi kita baik-baik saja? Apakah selama ini selalu ada salah paham saja dengan anak-anak? Apakah kita selalu dianggap anak-anak membosankan cara berbicaranya? Nanti silakan sharing ya, apa selama yang terjadi di saat kita berkomunikasi dengan anak. Karena akhir-akhir ini banyak sekali yang himbau ke Kak Ajun, DA ke Kak Ajun untuk konsultasi, selalu sering salah paham dengan anak-anak. Terutama di masa pandemi, wah jumlah kasus sharingnya luar biasa banyak ya. Karena memang dengan seringnya anak-anak di rumah dan berkomunikasi sering banyak dengan orang tuanya, ternyata itu juga muncul masalah baru ya. Di saat anak-anak sudah mulai paham bahwa kenapa ya orang tua aku membosankan, kenapa ya selalu bicaranya diulang-ulang, akhirnya mereka memutuskan untuk menolak. Di saat kita nasihati, di saat kita minta mendengar, di saat kita minta waktunya untuk bicara, mereka cenderung menolak. Nah, ini harus kita jawab bersama ya. Selama ini bagaimana cara kita komunikasi dengan buah hati? Lanjut, ya slide berikutnya. Lanjut ke slide berikutnya ya. Keluarga berkarakter positif. Nah, apakah kita selama pandemi ini sudah berjuang nih untuk menjadi uswah yang baik untuk anak-anak? Konsep keluarga bertakwa, ini Kak Ajun akan menyampaikan pertama. Lanjut, slide-nya. Menghadirkan Allah dan Rasul-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya adalah kita benar-benar punya waktu selalu menyampaikan begitu sayangnya Allah kepada kita, tapi dengan cara yang nyaman di hati ya. Kadang kan ada nih, kita itu, mohon maaf ini ayah bunda, suka menyampaikan dalil, tapi di saat ternyata kita tidak melakukan apa yang terjadi, anak akan membalas menyampaikan dalil ke kita. Gitu. Yang kedua, ya, kita ini kadang menceritakan sosok Rasulullah dengan wah luar biasa hebat, tapi ternyata kita sendiri tidak melakukan itu, kita belum bisa menjangkau Rasulullah. Itu juga apa? Berefek anak jadi luka. Makanya kalau ada seorang tua bertanya ke Kak Ajun, kenapa anak saya nggak mau sholat, Kak Ajun? Kenapa sulit sekali kalau disuruh ngaji? Kenapa anak saya kok selalu kalau dinasihati dengan saya sampaikan bahwa Allah sayang, dia cenderung untuk tidak merespon dengan baik. Bisa jadi bukan karena apa yang kita sampaikan, tapi cara kita sampaikan, cara yang kita sampaikan. Yang kedua, bisa jadi ternyata anak-anak melihat, merasakan bahwa kita juga ternyata tidak melakukan apa yang kita sampaikan. Itu penting ya. Jadi kita garis bawahi hari ini, kalau kita memang ingin keluarga kita benar-benar merasakan anak-anak itu tahu kehadiran Allah dan Rasul-Nya dalam rumah begitu luar biasa, pastikan bahwa kita juga totalitas untuk menunjukkan ke anak-anak bahwa kita juga berjuang untuk dekat dengan Allah gitu ya. Dan kita juga selalu berusaha untuk apa yang diajarkan Rasulullah, kita juga lakukan di rumah gitu ya. Lanjut, mencintai anak dengan hati. Apakah anak kita merasa dia tidak dicintai dengan hatinya? Karena apa? Kak Acun pernah dengar sendiri, ibuku berbohong Kak Acun, bilangnya sayang, ternyata tidak. Nah, itu diulang lagi. Ibuku berbohong Kak Acun, katanya aku itu benar-benar disayangi gitu, nggak pernah dilukai hatinya. Tapi ternyata aku terluka hatiku gitu. Makanya kalau sudah minta maaf, aku kadang nggak percaya. Anak-anak selalu seperti itu ya. Karena nanti diulang lagi, dan ternyata terjadilah anak-anak melakukan hal yang sama. Gitu. Kemudian berikutnya adalah mendidik dengan keteladanan yang baik. Yang kita sampaikan, yang kita lakukan, semuanya anak-anak akan meniru.
Jika kita merasa bahwa kita ingin jadi orang baik, yang harus kita perhatikan adalah orang baik itu menulisnya pasti baik, bicaranya juga pasti baik, mendengarkannya juga berusaha mendengarkan yang baik. Dan dia akan berjuang untuk memang menyampaikan kebaikan dengan cara yang luar biasa, yang bisa diterima oleh semuanya, terutama orang-orang sekitarnya dan buah hati kita. Gitu, kemudian lanjut memberikan kebahagiaan yang sebenarnya. Saya garis bawahi ya Bunda, kebahagiaan yang sebenarnya. Jangan sampai anak-anak hanya sekedar merasa bahwa kita sekedar menyampaikan, tapi tidak dirasakan di sini. Gitu. Bahagia itu memang tidak bisa diucap dengan, mohon maaf, tidak bisa dirasakan dengan bahasa ucapan, maksud Kak Ajun ya, tapi bisa dirasakan di sini. Di saat anak tidak bahagia, contohnya paling mudah, anak kita sentuh gini, terus dia tiba-tiba mengelak, kita sini dia duduk sama ayah, dia nggak mau, itu berarti dia tidak bahagia. Apapun alasannya, dia bilang nggak apa-apa, aku baik-baik saja, itu anak tidak bahagia. Jadi dipastikan ya, anak-anak kalau bahagia, pasti sini nak duduk sama ayah di samping sini, dia pasti langsung akan bergerak tanpa menunggu duduk. Kita kusuk, kita sentuh, kita cium kening, dia tidak akan menolak, dia akan menyerah dan memberikan. Berarti anak ini bahagia. Tapi kalau dia mau kita kecuknya masih gini-gini badannya, sudah nggak usah lama-lama gitu. Berarti dia tidak bahagia, pasti ada luka, dan makanya Kak Cu minta ke orang tua, ya, sekaligus ini Kak Cu menyampaikannya, saya berharap nanti ayah bunda berkenan nih beramal. Jadi Kak Cun akan memberikan kejutan untuk orang tua yang berkenan membuat buku harian orang tua ya. Nanti mohon untuk sekolah juga beramal mendampingi. Nanti di sesi terakhir, di pertemuan terakhir, kita kalau di channel Allah bisa ketemu, nanti mohon izin buku harian itu dibawa. Otomatis nanti akan ditukarkan dengan sertifikat dan kejutan dari orang tua, dari sekolah dan Kak Ajun. Sebenarnya bukan karena ribetnya ya Bun, tapi momen Bunda mau bercerita di buku itu yang kami butuhkan. Karena apa? Itu akan menjadi pengalaman sepanjang masa buat anak-anak dimanapun, baik anak kita maupun anak-anak bangsa yang lain. Itu ya. Nanti mohon dibantu untuk pihak sekolah mencatat nih tugas untuk orang tua, karena ini sekolah orang tua, jadi Kak cuma ini ngasih tantangan ya. Semoga tidak keberatan. Ngumpulnya masih lama, masih 4 bulan lagi. Jadi sekarang mulai bikin buku harian yang tidak beli, tapi dibuat sendiri. Mohon ditempel foto-foto anak bersama keluarga, kegiatan yang inspiratif, dan diceritakan foto itu sedang melakukan apa. Gitu ya. Lanjut ke slide berikutnya. Lanjut ke slide berikutnya. Keluarga bahagia dunia akhirat itu bisa kita maknai banyak ya, dan bisa disesuaikan dengan apa yang dirasakan oleh para orang tua ya. Kalimat ini banyak makna, keluarga bahagia dunia akhirat, karena setiap orang pasti punya persepsi masing-masing. Berapa banyak kita sudah mengajarkan kebaikan terhadap anak dari apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan, dan apa yang kita berikan. Itu nggih. Jadi kami berharap semua keluarga Indonesia itu keluarga yang penuh dengan kebaikan. Keluarga kami banyak masalah, Kak Ajun, keluarga kami lagi tidak harmonis, keluarga kami. Jangankan kita, Nabi dan Rasul, para wali, ya, itu ulama-ulama besar, itu ujiannya juga sama. Ujian di keluarganya. Jadi mohon tidak merasa bahwa kalau kita lagi ada masalah di keluarga, kita lagi tidak harmonis, semuanya selesai di end. Bukan, itu masih panjang gitu. Karena ya itu tadi Kak Cun bilang, keluarga bahagia itu dunia dan akhirat, tidak hanya di dunia saja. Semoga kita oleh Allah diizinkan kita memang bahagia dunia akhirat ya. Gitu. Lanjut ke slide berikutnya.
Apakah kita sudah menjadi sosok ayah bunda yang dirindukan surga? Karena ini penting kalau kita bicara konsep keluarga takwa. Yang kedua, kita bicara apakah komunikasi itu akan terjalin dengan baik. Kalau ingin terjalin dengan baik, kita harus meyakini bahwa apakah kondisinya keluarga kita ini selalu ada kedekatan emosional yang baik. Jadi, kita caranya untuk mengetahui sosok ayah bunda yang dirindukan surga, yang Kak Ajeng tulis di bawah ini ya, tidak ada kesedihan yang mendalam, rasa takut yang berlebihan, masalah yang tidak selesai dengan baik, kecemasan yang tak kunjung selesai, dan rasa hambar dalam berkomunikasi. Ini catatan penting ya, ayah bunda. Jika kita memang sudah berkenan menjadi sosok ayah bunda yang dirindukan surga, mohon dipastikan tidak ada kesedihan yang mendalam di anak-anak kita. Sedih boleh, semua orang pasti akan pernah merasakan, tapi jangan sampai mendalam pun, ayah, karena kasihan anak-anak ya. Izinkan dia bahagia, izinkan dia sangat bahagia. Yang kedua, ada rasa takut yang berlebihan, apalagi di masa pandemi, anak-anak kita mudah sekali takut sekarang. Kalau anak-anak semakin takut, pasti akan berefek ke imun tubuhnya. Apalagi sekarang kan informasinya, pandemi ini cenderung virus corona ke klaster keluarga. Kalau udah klaster keluarga, sudah kita tidak bisa berbuat yang lebih. Karena apa? Ya yang terancam adalah orang-orang di sekitar kita, di depan kita setiap hari, dan mereka bersama kita. Gitu. Ini ada sedikit cerita ya, mohon izin sedikit menyimpang ya. Kak Jum punya sukarelawan, suaminya kerja pelayaran, pasti paham ya bunda, orang kerja pelayaran itu Masya Allah sangat jarang pulang ya, kadang 2 tahun sekali gitu ya, sekali libur tapi memang panjang. Gitu. Istrinya hanya ibu rumah tangga. Pada saat kemarin pulang ya, di masa pandemi, di bulan puasa, ternyata kena virus corona gitu. Sang suami taunya karena harus berangkat bekerja lagi, harus tes. Ya. Setelah tes baru ketahuan kalau positif gitu. Beliaunya awalnya negatif, di Surabaya dinyatakan negatif. Setelah ke Jakarta ternyata suruh tes lagi, ternyata dinyatakan positif. Beliau merasa aneh. Kalau saya positif Kak Ajun, kenapa saya dibolehkan naik pesawat gitu. Beliau masih membela diri gitu ya. Apa yang terjadi di dalam dirinya. Akhirnya setelah di Jakarta dinyatakan positif, beliaunya tidak mau untuk memastikan bahwa itu benar-benar pindah rumah sakit yang lebih mahal. Ternyata dinyatakan positif. Akhirnya beliaunya menyerah. Terus minta izin pulang, beliaunya minta rekomendasi dari rumah sakit untuk isolasi mandiri. Gitu. Dan beliau tidak mau dirawat di rumah sakit. Otomatis beliaunya lockdown di rumah ya. Ini hubungannya dengan klaster keluarga dan komunikasi ya, karena ini penting di masa pandemi. Istrinya, alhamdulillah sangat telaten, setia untuk mendampingi beliau, merawat beliau. Tiba-tiba istrinya baru sadar, loh, kok tanda-tandanya seperti saya? Ayah gitu bilang ke suaminya, tandanya kok seperti saya, kemarin kan saya sakit seperti ini gitu. Dalam waktu seminggu persis ini. Cuma istrinya selalu berusaha untuk mensugesti cerita ke saya. Pagi itu membersihkan rumah, kemudian beri makan ikan, kemudian mendampingi anak-anak mengaji gitu. Jadi tidak dirasa, sakit itu tidak dirasa, di beraktivitas, saya demam meriang kacu segala saya minum apapun vitamin dan saya selalu berkeringat gitu. Dan saya berusaha untuk gimana pun juga saya ingin tetap beraktivitas walaupun memang saya harus istirahat yang cukup, makan yang cukup. Akhirnya saya makan banyak karena saya tidak mau lemas. Istrinya menggebu-gebu cerita tentang apa yang dirasakan beliau, ternyata itu tandanya persis seperti orang yang terkena COVID. Akhirnya suaminya baru sadar, loh, lah kenapa kok aku malah cemas? Istriku saja yang pernah seperti aku bisa melewati, padahal juga mohon maaf, tidak harus mengonsumsi obat yang dari rumah sakit, tapi istrinya sembuh dan justru sekarang merawat beliau. Terus suaminya bilang gini, berarti bisa jadi aku COVID karena awalnya ibu yang kena COVID gitu, tapi karena ibu tidak merasa itu COVID, tidak dirasa itu COVID, jadi merasa baik-baik saja, dan karena memang baik-baik saja, makanya saya tadi bilang
Allah itu saya dengan perasaan hambanya, sugesti itu nyata. Sugesti itu sangat-sangat nyata. Dan beliau rutin meminum teh panas yang dikasih minyak kayu putih itu. Terus itu ya. Jadi orang-orang memberikan masukan apapun untuk memulihkan imun tubuh itu beliau ikuti dengan baik. Nah, komunikasi yang baik inilah yang membuat suami ini jadi termotivasi untuk, loh, saya harus segera sembuh. Istri saya nggak pakai obatnya sembuh, kenapa saya yang pakai obat tidak sembuh? Akhirnya beliau bangun dari tidurnya, berusaha untuk beraktivitas sebisa beliau, disenangkan hatinya, dan alhamdulillah setelah dites lagi, beliaunya negatif. Dan beliaunya akhirnya menyampaikan ke Kak Ajun, ya Allah Kak Ajun, kita ini selalu membuat cemas untuk kita sendiri gitu. Padahal kita tahu caranya mengatasi bagaimana gitu. Ini ada hubungannya dengan siapa? Dengan anak kita. Di saat nanti masa pandemi ini tiba-tiba kita merasakan hal itu, ada rasa cemas tinggi, ada kondisi yang mau tidak nyaman di keluarga. Semuanya pasti berawal cara kita berkomunikasi. Selama kita tenang, kita hadapi dengan baik, insya Allah semua akan terlewati dengan baik. Anak-anak saya juga sama, kan terpencar di mana-mana ya, ada yang kena COVID di sini kan, dan Kak berusaha untuk menyemangati, ayo nak, gitu, ayo, ada Allah, Bismillah, Bismillah, pasti baik-baik saja. Gitu. Itu penting, itu sangat-sangat penting. Dan Kak intensnya lebih pada saat saya tahu anak saya di Blitar kena COVID, ya saya menanyakan bukan yang bikin dia semakin ngetrop ya, semangat ya, makan yang banyak, sehat ya, ayo dekat dengan Allah gitu. Dengan cara-cara seperti itu, anak-anak akan termotivasi untuk segera ingin sehat. Ini kalau kondisi kita bicara anak yang sakit ya. Kita bisa mengecek before after-nya setelah dia sakit, jadi dia sehat, berhasil. Tapi kalau mohon maaf, sekarang Kak Jun tanya, apakah ayah bunda yang hari ini ikut program ini tahu anak kita lagi stres? Anak kita lagi mengalami stres, depresi ringan, apakah ada yang tahu? Apa tanda-tandanya? Karena mohon maaf, akhir-akhir ini Kak Ajun mendampingi anak-anak yang mengalami stres dini, ya depresi ringan. Dan itu kalau dibiarkan, wah, nanti kalau sudah memblow up, ayah bunda, wah, itu terapinya sangat-sangat tidak mudah kalau sudah akut. Ya, dan semua yang berhubungan dengan stres depresi itu hubungannya dengan saraf. Dan saraf itu salah satu berhubungan dengan hormon. Hormon itu berhubungan dengan psikologi seorang. Jika seseorang merasakan bahagia, nyaman, tenang, wah hormon di tubuh itu kerjanya aktif semuanya. Dan kita semua tahu ilmu itu ya. Tapi yang terjadi adalah kita kadang-kala justru kita memberikan kecemasan ke anak. Itu yang tidak boleh ya. Makanya Kak Ajun sampaikan sosok ayah bunda yang dirindukan surga. Karena anak-anak yang akan buka pintu surga kita ya dengan doanya. Lanjut ke slide berikutnya. Cara komunikasi ideal. Pertama, fokus pada solusi bukan masalah. Mohon izin ke slide berikutnya. Kedua, biasakan menggunakan kata bisa daripada tidak bisa. Maksudnya adalah pada saat anak bertanya gitu. Ya, kita berusaha untuk bilang, misalnya, aku nggak mau ngerjakan ini, aku nggak bisa dek. Yakin nak, bisa. Nanti dibantu bunda, dibantu ustadzah. Kita cari yuk, solusinya bersama yuk, seperti itu. Jadi, kita pastikan bahwa kita membiasakan kata bisa, daripada tidak bisa. Kalau tidak bisa, itu cenderung untuk jujur. Misalnya gini, ada tantangan dari sekolah yang kita tidak tahu menjawabnya. Kita nggak perlu gengsi, maaf nak, bunda tidak tahu. Bunda tidak bisa ngerjakan ini. Tapi bunda tidak menyerah, nak, ayo kita cari jawabannya bersama-sama. Kita tanya yuk ke guru-guru yang mengerti jawaban ini. Seperti itu ya maksudnya. Kemudian, katakan apa yang Anda inginkan, bukan yang tidak Anda inginkan. Jadi kita harus jujur, apa yang kita inginkan, kita ingin apa ke anak-anak, sampaikan dengan jujur. Tapi mohon maaf, berikan momen yang tepat ya, di saat kita menyampaikan. Bunda ingin, nak, kakak itu yang rajin. Semua orang tuh bilang, sudah Kak Jun itu udah sering saya sampaikan.
harus rajin deh, harus semangat. Tapi kenapa anak-anak kok kadang tidak bisa merespon dengan baik dalam waktu yang lama ya? Baru bilang iya gitu, besoknya sudah tidak semangat lagi. Mohon maaf Bun, orang jenuh itu bukan hanya mingguan ya, tapi sekarang intensitas jenuh itu lebih pendek. Kadang berapa jam kemudiannya kita sudah jenuh. Karena kondisinya ya masa pandemi seperti ini memudahkan, membantu anak lebih mudah untuk jenuh. Sangat jenuh. Jadi kalau misalnya mohon maaf, kita tidak berusaha untuk meyakinkan, kita tidak bisa untuk jujur, kita akan menumpuk masalah yang anak-anak akhirnya juga tidak jujur. Contohnya seperti ini, kemarin kan ada yang curhat ke Kak Ajunya, sahabat saya. Putranya terkenal sangat baik dan sangat rajin. Di masa pandemi ini, dia kan hanya belajar online ya. Karena mamanya selalu percaya, anak hanya ditanya, gimana deh, tugasnya sudah. Sudah dikerjakan nak? Sudah. Pada saat akhir pemberian ini, nilai ya ke anak ini, bundanya kaget, ternyata banyak catatan dari sekolah, Ananda tidak mengerjakan ini, Ananda tidak mengerjakan ini. Akhirnya marah sejadi-jadinya, anak ini nangis. Terus dia bilang gini, kan aku tidak bohong Bun, aku kan ngerjakan. Bunda kan tidak nanya berapa soal yang aku sudah kerjakan. Kan bundanya bilang, aku sudah ngerjakan kan, ya aku sudah gitu. Tapi karena aku bosan, aku udah jenuh, aku tidak mengerti, ya aku sebisaku Bun, aku mengerjakannya. Apakah ini salah? Jawaban anak seperti itu? Tidak. Karena apa? Kita ya memang kurang menyampaikan secara detail. Anak-anak sering bersama kita sekarang. Tanyakan secara detail. Sedetail mungkin. Ya, bukan berarti kita mengkorek ya, bukan, beda. Tanyakan sedetail mungkin, maksudnya adalah kita punya waktu khusus untuk kita hanya sekedar sharing. Apa yang belum selesai? Tadi tantangannya mana saja, nak? Coba ditunjukkan ke Bunda, yuk. Gitu. Jadi tidak disambi, Bun. Yang Kak Acu rasakan sekarang adalah kita sibuk, anak juga sibuk, anak sibuk dengan online, kita sibuk dengan kegiatan rumah tangga. Akhirnya kan kita sambil lalu menanyakan sambil masak gitu, kita tanya, gimana deh, sudah. Bukan kita duduk menemani tuntas selesai. Kan lama Kak Jun, tidak lama. Kalau kita istiqomah, kita yakin itu tidak lama. Kita timer saja. Anak-anak juga kita timer. Bunda punya waktu 45 menit sayang untuk mendampingi. Ayo kita gunakan waktu sebaik mungkin ya untuk kita bisa ngerjakan bersama-sama. Karena Bunda harus jaga adik, harus masak. Semangat yuk, langsung saling berpelukan. Bantu Bunda ya nak ya. Bismillah, hari ini kita semuanya jadi super team. Kita reakan. Kalau nanti selesai, kita berhasil, ada kejutan dari Bunda. Itu. Jadi selalu ada celebration yang pernah saya sampaikan juga ya. Itu penting, sekecil apapun. Itu lanjut, fokus ke depan bukan masa lalu. Maksudnya adalah, jika anak ada kesalahan di masa lalu, tidak perlu diungkit-ungkit, selalu diungkit. Loh kan, adik ulang lagi kemarin gini, tuh kan, kenapa bikin gini lagi? Kan benar sudah bilang, nah ini. Nah, itu kalau sekali tidak apa-apa. Tapi kalau sering, lama-lama anak-anak merasa bahwa, kok aku selalu salah ya, kok aku selalu dipojokkan ya, kok aku nggak pernah benar ya. Itu yang dicurahkan anak-anak sekarang. Baik yang kecil maupun sudah remaja. Curhatannya ke Kak Ajun sama, kok aku selalu salah ya Kak Ajun. Aku turut gini salah, aku diam salah, aku ngomong salah. Anak-anak selalu gitu bilang ke kami ya. Ayo kita jawab sama-sama ya, komunikasi yang mana yang tidak berjalan dengan baik, nanti kita akan diskusikan di forum ini. Kemudian, tidak sering mengulang pembahasan yang sama. Pada saat kita bersama anak, rasakan bahwa itu adalah masa-masa yang mahal sekali. Jadi tidak membahas luka, tidak membahas sesuatu nasihat yang diulang, diomong lagi gitu. Sama halnya anak ini kita kasih soto 1 bulan setiap hari, ayah bunda. Bagaimana rasanya? Wah, pasti dia setelah itu tidak akan pernah mau makan soto. Setiap hari kita bilang belajar biar pinter ya. Lama-lama akhirnya dia tidak merasa bahwa belajar itu menyenangkan.
Ini terjadi, iya, sudah terjadi. Ada anak di pondok salaf, anak SMA. Didekati atau pengasuhnya curhat ke saya. Masya Allah Kak Ajun, pada ini sudah di pondok, sudah saya dekati secara perlahan-lahan. Anak ini sudah besar, sudah SMA. Saya bilang, kenapa nggak sekolah? Nah, kan tinggal berangkat saja. Nggak apa-apa, kan bisa online. Bilang gitu. Loh kan ini di pondok, tidak harus online, bisa kok tatap muka. Nggak apa-apa, aku online saja. Akhirnya sudah difasilitasi online. Online pun ternyata tidak dilakukan. Akhirnya ditanya lagi, kenapa nak kok nggak belajar? Ya nggak apa-apa, aku nggak suka aja, aku udah bosen. Loh, nanti kalau kakak nggak belajar, kakak nanti nggak pintar loh. Nggak apa-apa, kan yang nggak pintar nggak hanya aku, tapi sedunia juga banyak anak nggak pintar. Jawaban anak ini seperti itu, ayah bunda. Bisa dibayangkan. Mereka seperti sudah habis harapan. Karena apa? Semua orang yang ditemui pasti akan membahas pandemi. Semua orang yang ditemui akan membahas virus. Semua orang yang ditemui pasti tidak membahas tentang bagaimana kita menjadi solutif dengan apa yang terjadi sekarang, besok, dan seterusnya. Gitu. Anak-anak akhirnya pesimis. Makanya Kak Cimrat, komunikasi ini membuat anak-anak kita akan tumbuh untuk bisa melewati masa kritis ini dengan sangat baik. Karena itu penting. Kita menyampaikan dalil sebagus apapun, kita menyampaikan materi ilmiah sekeren apapun, tapi kalau kita sampaikan dengan komunikasi yang tidak nyaman di hatinya anak-anak, anak-anak tidak akan merasakan kesan apapun dengan apa yang kita sampaikan. Itu ya, kita garis bawahi itu, ayah bunda, pastikan anak-anak berkesan dengan apa yang kita sampaikan. Oke, lanjut ke slide berikutnya, komunikasi produktif. Nah, kita sudah masuk ya di komunikasi produktif. Sudah siapkah menjadi mitra terbaik dalam hidup anak? Maksudnya mitra terbaik adalah pastikan kebutuhan anak apapun, kebutuhan hatinya, otaknya, gitu ya, komunikasinya itu terpenuhi. Bukan yang harus yang yang seperti idealnya orang-orang yang sudah mengerti, bukan. Tapi mereka benar-benar merasakan bahwa ayah bundaku ngerti, ayah bundaku memahami. Itu penting. Kalau anak-anak sudah merasa bahwa ayah bundaku mengerti, ayah bundaku memahami, dia akan cenderung lebih memaafkan kelemahan kita. Cenderung lebih memaafkan kelemahan kita. Karena apa? Kita menyampaikan bahwa kita super tim, kita memang bersama-sama mencari solusi, dan itu penting. Dan itu bisa dibangun dengan komunikasi. Jadi dipastikan bahwa kita kalau sudah bicara harus tulus hati ya. Harus setulus hati. Kalau ada kebohongan sekecil apapun, walaupun untuk kebaikan, dipastikan. Dipastikan anak bisa menerima. Jika tidak, dia akan merasa bahwa kita adalah orang yang suka sekali berbohong. Efeknya apa? Mereka tidak akan pernah mau kita nasihati, apapun itu. Itu ya bunda. Lanjut ke slide berikutnya. Konsep komunikasi produktif. Pertama, quality time. Yang kedua, dengarkan dengan seksama. Ya, izinkan anak menyampaikan sampai tuntas. Ingat ya, ayah bunda, sampai tuntas, mohon tidak dipenggal. Makanya Kak Ajun sering menyampaikan ke forum-forum orang tua, kalau sudah punya waktu, ayo off dulu dari handphone, off dulu dengan kegiatan sehari-hari, pastikan anak cari tempat yang nyaman dimanapun. Kalau misalnya sudah bisa keluar rumah, cari deh taman kecil kah, pinggir sungai, atau di sawah gitu ya, sambil ngobrol kebaikan, ngobrol untuk membangun hatinya, untuk menenangkan pikirannya. Sudah, dengarkan saja, adik kenapa nak marah sama bunda, coba ceritakan yuk gitu. Rekam bun, kalaupun dia ini tidak tahu nggak apa-apa, direkam biar apa, untuk mengingatkan kita. Oh iya, anak pernah menyampaikan ini ya. Itu penting. Berikan rasa nyaman dan kehangatan yang luar biasa. Biar apa? Mereka selalu mau bercerita. Jangan sampai anak kita nggak mau cerita. Itu yang harus kita berikan dulu kalau kita mau bicara komunikasi produktif. Konsepnya seperti itu. Selama mereka nyaman, mereka mau bercerita. Wah, masalah apapun pasti bisa selesai. Kalau anak sudah tutup mulut dan tidak mau ngomong, sudahlah. Kita akan menumpuk, wah, banyak sekali masalah.
bertumpuk lagi, ini belum selesai, numpuk lagi, sudah nggak mau belajar, anak ngeselin gitu ya, anak ternyata bikin kebohongan, terus numpuk lagi dan nggak selesai, besok nambah lagi kebohongan yang lain, nambah lagi dia semakin malas, dan terus seperti itu. Akhirnya terjadi apa? Orang tua lama-lama ya bom waktunya juga meledak gitu ya, dan yang terjadi apa? Rata-rata seringkali kita lebih mudah menyalahkan anak-anak. Tapi nanti kalau mereka sudah dewasa seperti kita, nah di saat itulah dia merasa sejajar ayah bunda. Dan dia akan mengungkap semua yang terjadi di masa kecilnya. Terjadi iya, Kak Ajun sekarang itu lagi mendampingi anak yang tadi saya bilang. Apakah kita sadar anak kita stres dini atau depresi ringan? Kadang ada yang terungkap di masa kecil, tapi ada yang terungkap waktu dia sudah dewasa. Dan itu kasihan. Kasihan, sangat-sangat kasihan. Jadi dia sangat ingat apa yang disampaikan orang tuanya yang menyakitkan hatinya. Itu. Lanjut ya. Komunikasi produktif. Caranya bagaimana sih? Pertama, perbaikilah hubungan dengan anak. Kalau memang lagi tidak harmonis dengan anak, segera perbaiki dulu. Segera perbaiki dulu. Mohon tidak ditunda, segera perbaiki dulu. Yang kedua, hadirlah saat mendengarkan anak berbicara. Jadi hadir, Bun, bukan dari, iya Dek, Bunda dengar, ayo Sia, iya ngomong. Tapi kita jauh. Bunda di dapur, anak-anak di depan ruang tamu misalnya. Terus anak suruh ngomong dari ruang tamu, kita, iya dengar kok, Bunda lagi masak ya. No, 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 itu penting. Mendengarkan anak itu jangan disambi ya, dengarkan sampai selesai. Kemudian sinergi dengan pasangan ya. Semoga semuanya harmonis dengan pasangannya gitu. Jika memang lagi ada masalah, tidak perlu anak mengonsumsi hal itu. Kasihan, mereka butuh masa keemasan untuk bisa tumbuh kembang dengan baik. Kemudian keep information short and simple. Jadi pastikan pada saat memberikan informasi itu yang singkat, yang sederhana, yang pendek saja. Nggak usah yang panjang-panjang, yang sampai wah satu buku tebal gitu ya harus kita sampaikan semua hari itu selesai. Anak-anak sekarang cenderung apa? Pragmatis. Jadi hari ini diberitahu ya hari ini harus bisa dibuktikan gitu ya. Cenderung ingin instan. Jadi pastikan bahwa ayah bunda juga paham ini ya. Ada perubahan karakter yang signifikan di masa digital ini. Lanjut, hindari berteriak ketika memanggil anak. Apakah efeknya Kak Ajun? Iya, nanti dia juga akan berteriak manggil kita. Dan yang terjadi adalah kita saling berteriak. Apakah yang Bunda suka di rumah selalu ada teriakan-teriakan seperti itu? Mohon maaf, kalau Kak Ajun pribadi, saya tidak nyaman kecuali, mohon maaf, itu jauh sekali, ya baru kita berteriak. Itu lebih baik dihampiri saja anak ini. Itu penting di masa mereka harus belajar komunikasi produktif ya. Yang terakhir, berkomitmen dalam berkata dan bertindak. Kita sudah bahas di awal ya. Di saat kita sudah menyampaikan sesuatu, wajib hukumnya ayah bunda juga harus melakukan ya. Dengan tindakan yang sama apa yang sudah kita sampaikan. Lanjut. Ke slide berikutnya. Komunikasi produktif membangun tauladan terbaik. Kita seringkali mungkin mendengarkan nasihat ini ya, dimanapun kita ikut program parenting, kita ikut pengajian gitu, kita selalu diingatkan hal seperti masalah tauladan terbaik. Jadi pastikan komunikasi yang dibangun dengan penuh kebaikan dan berikan sentuhan emosional yang berkesan bagi anak. Jadi anak-anak tidak perlu tahu dengan masalah yang terjadi di tempat kerja kita, masalah dengan pasangan kita, masalah dengan keluarga kita, masalah dengan saudara-saudara kita, tidak perlu tahu. Sekuat mungkin kita berusaha untuk mengkeep anak ini biarlah melihat keluarganya sangat hebat, keluarganya sangat keren, keluarganya memang bisa mengatasi masalah dengan. Kalau sudah terjadi Kak Ajun, anak saya tahu masalah saya, anak saya juga mendengarkan dari orang lain. Nah, itulah tantangan kita. Bagaimana caranya anak ini bisa memaafkan dan bisa mengerti bahwa ternyata Allah lagi menyayangi nih. Keluarga kita tidak seperti keluarga yang lain. Memang sangat tidak mudah, tapi harus yakin. Anak-anak pasti paham. Tadi sudah saya garis bawahi ya, kita sampaikan dari hati, setulus hati, masalah apapun yang dihadapi di keluarga kita, anak akan sangat
apa. Kak Jun banyak mendampingi keluarga yang broken home. Kak Jun banyak mendampingi keluarga yang lagi bangkrut usahanya. Tapi Kak Jun melihat ada berapa orang tua yang berhasil melewati masa-masa dengan baik karena apa? Ya karena saling memaafkan, saling mengerti, dan fokus untuk masa depannya anak. Itu penting ya. Makanya kita belajar komunikasi produktif dalam rangka untuk itu ya. Pastikan kita dengan semua orang sekitar kita itu aman komunikasinya dan terbangun dengan baik. Lanjut ke slide berikutnya. Komunikasi penuh kasih sayang karena Allah akan memberikan kehangatan lahir batin. Pastikan anak terpenuhi kasih sayangnya. Itu ya, ayah bunda dirahmati Allah. Semoga kita semuanya sama Allah diizinkan menjadi ayah bunda yang dirindukan surga. Pastikan anak-anak kita bahagia lahir batin. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator ya untuk mengawal tanya jawab. Dari kajian cukup sekian. Idina Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Ajun atas paparan materi yang sudah di-share hari ini.